Teman-teman tahu tidak kelemahan nomor satu dari seorang pekerja? Apa bedanya orang yang punya dreams dan orang yang punya goals? Hari ini kita akan membahas perbedaan goal achievers dan dreamers. Perkenalkan, nama saya Chrysostomus, panggil saya Chris. Saya seorang dokter hewan dan entrepreneur di bisnis online BGS. Video ini dipersembahkan oleh www.bisnisonlinebgs.com/bisnis dari rumah. Kelemahan seorang pekerja adalah dalam hal menyusun target atau goal setting. Semua orang punya dreams dan impian. Namun, apakah mereka menyusun target dan bekerja berdasarkan target mereka? Belum tentu. Kok bisa sih? Nah, kita akan melihat apa sih bedanya dreams sama goal itu? Bukannya sama ya? Kalau dreams itu berorientasi pada motivasi, perlu imajinasi, tidak nyata, tidak ada batas waktu, dan tidak terukur. Sedangkan kalau goal itu berorientasi pada hasil, perlu kerja, nyata, ada batas waktu, dan terukur. Nah, ini yang menjawab pertanyaan mengenai orang yang kelihatannya punya impian yang kuat, namun kerap kali mengalami kegagalan. Karena dia hanya bermimpi saja, namun tidak bekerja untuk mencapai targetnya. Kenapa? Karena punya goal itu nggak enak. Perlu kerja, ada batasan waktu lagi. Kalau bermimpi itu butuh imajinasi aja. Lalu, apa solusinya agar kita menjadi seorang goal achiever? Satu, ya, teman-teman harus bekerja mencapai suatu hasil yang terukur dalam batas waktu tertentu. Karena kalau kita tidak memiliki target, maka kerja kita akan santai-santai aja. Tercapai ya syukur, nggak tercapai ya udah. Jika kita tidak memiliki target, kita akan terlihat sibuk namun tidak produktif. Yang kedua, susunlah goal kerja dan goal hasil. Nah, goal kerja itu harus selaras dengan goal hasil. Apa sih goal hasil itu? Nah, misalnya, goal hasil kita ingin menguasai keterampilan tertentu nih, sehingga bisa menjadi profesional di kantor atau tempat kerja. Maka goal kerjanya harus mau ikut seminar, training, dan meluangkan waktu di luar waktu kerja untuk memperoleh dan memperdalam hal yang ingin kita kejar. Dan yang ketiga, buat goal jangka pendek, menengah, dan juga panjang. Target disusun dalam kerangka waktu, yaitu goal jangka pendek misalnya 1 minggu, goal jangka menengah misalnya 1 bulan, goal jangka panjang misalnya 3 bulan. Nah, makin pendek batas waktunya, semakin efektif goal yang disusun. Nah, kenapa sih kita harus membuat goals dengan waktu-waktu yang pendek seperti ini? Karena kita kan sering menunda nih, karena dirasa waktunya masih panjang nih. Misalnya ada waktu sebulan lagi, santai aja lah, kan masih ada 3 bulan lagi gitu loh. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan tersebut, kebiasaan menunda, akhirnya menurut kita itu tidak tercapai sama sekali. Nah, teman-teman, ternyata punya dream aja tidak cukup ya. Dan kita harus melakukan action agar impian atau dream-nya terwujud. Bagaimana sih kita bisa menjadi seorang goal achiever yang handal? Mau diajarkan sampai bisa sukses dan mencapai impian-impian yang selama ini belum kesampaian? Teman-teman bisa menghubungi saya di line telepon di bawah ini, atau bisa melihat informasi lebih lengkap di description box di bawah. Terima kasih teman-teman yang sudah mau meluangkan waktu untuk melihat konten ini. Jika konten ini bermanfaat bagi teman-teman, bisa di like atau di subscribe ya. See you next time and see you on the top.